sama-sama kembali kita belajar. Dan insya Allah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini sudah didapatkan bukunya? Sudah ya? Yaitu tentang sifat wudu Nabi. Nah, nanti setelah sifat wudu kita belajar sifat sholatnya. Sekarang wudunya dulu. Nah, sifat wudu atau wudu Nabi SAW ini adalah rangkaian pertama sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi sholat itu ada syarat sahnya. Nah, syarat sahnya sholat itu kita harus penuhi sebelum sholat. Salah satunya adalah berwudu. Makanya kalau orang tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Dan boleh dia tidak berwudu diganti dengan tayamum dengan kondisi-kondisi tertentu. Contoh, mungkin dia sakit, tidak bisa kena air, sehingga dia harus bertayamum, maka boleh. Atau mungkin pada anggota-anggota tubuh wudunya itu ada luka yang mengharuskan dia tidak boleh terkena air, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk bertayamum. Atau dalam kondisi sangat dingin sekali. Jadi kalau kita pegang air itu, akhirnya tubuh kita menjadi beku misalkan, kulit menjadi kaku sehingga sulit untuk digerakkan, maka dalam hal ini boleh untuk bertayamum. Tapi selain daripada itu, hukum asal seorang yang ingin mengerjakan sholat itu harus berwudu. Dia harus berwudu. Makanya kalau wudunya batal harus diulang ya, karena dia merupakan syarat dari sahnya ibadah sholat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yatawaddo. Tidak ada sholat bagi orang yang belum berwudu. Jadi kalau dia tidak wudu, dia tidak boleh sholat. Misalkan dia itu berkeyakinan wudunya belum batal, lalu dia sholat. Selesai sholat, dia duduk-duduk, dia ingat, sepertinya tadi itu saya sudah batal. Oh iya sudah batal. Terus apa yang harus dia lakukan? Dia pergi wudhu lagi, dia ulangi sholatnya. Saking seperti itunya wudhu itu tidak boleh diremehkan. Makanya kenapa kita memulai kajian kita ini dengan wudhu terlebih dahulu, agar ibadah sholat kita menjadi sempurna, agar sholat yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia. Sekarang jenengan lihat ke buku di halaman 3. Di halaman 3 ya, di halaman 3. Ini buku ini tipis ya. Buku ini tipis dan insya Allah kita akan upayakan menyelesaikan buku ini hari ini. Nah, jadi di dalam buku ini tidak hanya diajarkan tentang tata cara berwudu yang benar, tapi juga diajarkan bagaimana tata cara tayamum sebagai pengganti wudu. Ya, sebagai pengganti wudu. Dan nanti akan kita jelaskan pula bagaimana cara yang benar dari tayamum, karena banyak orang salah dalam bertayamum. Maka nanti akan kita contohkan tayamum yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda atau kanjeng Rasul itu seperti apa. Baik, kita mulai dari tata cara wudu Nabi. Nomor 1, niat dan membaca bismillah. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus toto niat Bapak Ibu. Niat berwudu itu untuk apa dulu? Karena ada orang niatnya berwudu itu bukan untuk sholat. Bukan untuk sholat. Tapi sekedar untuk resik-resik tubuh. Ada seperti itu. Sehingga tatkala orang berwudu dengan niat untuk resik-resik bukan untuk sholat, maka wudunya tidak boleh dipakai untuk sholat. Karena niatnya beda.
Maka harus ditoto niat itu. Niatnya untuk apa dulu nih? Berwudu untuk apa? Nah, dikatakan di sini, jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia itu niat dengan hatinya. Jadi tidak perlu jenengan itu mengucapkan niat dengan suara. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para alim ulama, namanya ngucapin atau namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ketika jenengan dengar azan, pergi ke tempat wudu, dengar azan zuhur nih, pergi ke tempat wudu, kemudian nyingsingkan lengan baju, ngelipat celana, lepas peci, berarti jenengan itu mau berwudu untuk sholat. Dan itu sudah dikatakan jenengan itu berniat. Jadi tidak perlu kemudian jenengan mengucapkan dengan lafaz. Dan ini yang sebetulnya harus dipraktekkan. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam buku beliau, nama bukunya Kitabul beliau mengatakan melafadzkan niat di dalam berwudu itu adalah perkara yang tidak perlu dilakukan, kata beliau. Enggak perlu dilakukan. Karena namanya niat itu kan keinginan hati untuk melakoni satu pekerjaan gitu loh. Itu namanya niat. Dan niat itu tempatnya di hati. Namanya hati itu tidak bersuara. Meskipun ada istilah dengarkan suara hatimu gitu kan. Tapi nyatanya hati gak bisa ngeluarin suara. Ada pernah jenengan dengarkan hati itu ngomong sama jenengan? Mas, iku lo, wah you are gitu kan. Gak ada hati jenengan ngomong seperti itu. Pasti terbesit dalam hati ini. Tidak ada suara yang jenengan dengarkan. Ya tahu kan seperti itu. Ya. Taib. Kemudian setelah kita berniat, kemudian kita membaca bismillah. Membaca bismillah. Ustadz, apakah harus membaca bismillah itu? Jawabannya sih tidak harus. Dia sunnah. Artinya jenengan kalau pas wudu, buka keran, langsung cuci tangan. Loh, aku lari rek, ngucapin bismillah. Sudah gak apa-apa, lanjutin aja. Karena membaca bismillah itu sendiri hukumnya sunnah. Membaca bagus, tidak membaca ya sudah, mboten napa-napa, tidak perlu diulang wudunya. Padahal sudah cuci kaki nih. Terus ingat, wah tadi aku lupa baca bismillah. Gak perlu diulang dari awal. Sudah wudunya sah karena dia bukan termasuk rukun wudu. Ya, dia bukan termasuk rukun wudu, dia masuk dalam kategori sunnah wudu. Sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan karena lupa juga tidak ada masalah. Tapi yang ditekankan di sini, jangan sampai jenengan itu meninggalkan hal ini karena sengojo gitu loh. Ndak boleh. Kalau lupa tidak apa-apa, tapi kalau meninggalkan sengaja, ini yang jangan dibiasakan. Khawatirnya hal itu akan menjadi terbiasa, sehingga hal-hal yang lain jenengan akan terbiasa melakukannya. Padahal ini merupakan perkara yang sangat penting, mengucapkan bismillah. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan, segala kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, khawatirnya kebaikan itu kurang berkah, kurang mendapatkan keberkahan. Nah itu dia. Kenapa sih kita dianjurkan untuk membaca bismillah? Tapi kalau jenengan bertanya, hukumnya bismillah itu apa? Ya sunnah yang sangat ditekankan untuk dibaca. Kalau jenengan lupa, ya wis gak usah diulang wudunya dari awal. Apalagi kan selesai sholat, assalamualaikum baru ingat, kayaknya tadi
Saya lupa baca bismillah wudunya. Tak ulang lagi sholat dari awal. Itu syaiton. Tidak perlu. Karena sekali lagi, bismillah itu tadi bukan termasuk rukun wudu. Dia adalah sunnah wudu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, la wudu'an liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudu. Tak baterai ini. Semangat kita ini. Cap-cup kayak permen cap-cup. Sama. Nyala tuh. Oh, ono. Ini kayak ono baterai. Kita lanjut. Kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi ada iklan sedikit ya. Tapi tidak mempersembahkan kajian ini ya. Kita lanjut. Nah, Nabi bersabda di sini, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut atau membaca bismillah padanya. Sekali lagi, tolong nanti dikasih catatan kaki bahwasanya sempurna di sini bukan berarti tidak menjadikan wudhunya batal. Tidak menjadikan wudhunya batal. Cuma yaitu tadi kurang afdol aja. Ya, kurang afdol. Karena kan biasanya Nabi SAW itu sering membaca bismillah ketika hendak memulai untuk berwudu. Kemudian berikutnya, namun apabila, perhatikan di halaman berikutnya, namun apabila ia lupa membaca bismillah, wudunya tetap sah dan tidak batal. Paham gak Bapak Ibu? Jadi kalau jenengan lupa tidak membaca bismillah, ya udah nggak apa-apa. Tapi sangat dianjurkan untuk membaca bismillah. Jadi bismillah mawon, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah saja. Hanya sampai pada ucapan bismillah. Bukan sampai lengkap. Tapi bismillah. Memang sebagian para ulama mengatakan membacanya sampai bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita lihat kepada keterangan yang datang dari baginda Rasul menyebutkan dengan bismillah, tidak menambah kalimat ar-Rahman dan ar-Rahim. Oke, itu yang pertama. Niat dan membaca bismillah. Sekarang yang kedua. Setelah kita memperhatikan niat dan mengucapkan bismillah, mulailah kita untuk membasuh telapak tangan. Nah, perhatikan di sini. Kerannya dibuka, jangan banter-banter, Pak. Mubadzir. Ya, buka sing kecil aja gitu loh. Pelan. Dibuka pelan. Setelah itu, mulailah jenengan untuk mencuci tangan. Nah, mencuci telapak tangan. Nah, ini kan. Mencuci telapak tangan. Jadi cuci telapak tangannya itu hanya sampai sini. Kalau sampai sini namanya siku, Pak. Ini telapak tangan. Jadi yang dicuci itu tangannya diginikan. Ada bak kecil sama air. Antum jadi tuang-tuangnya. Ayo. Biar dicontohkan langsung. Ya. Biar jenengan langsung lihat gitu loh, gimana cara berwudu itu. Ya, ambil air aja. Ambil air satu ini aja, satu gelas. Ibu-ibu bisa lihat di luar? Bisa, Bu? Bisa. Alhamdulillah. Kita minum dulu. Duduk ikut. Kegedean, pak kecil. Angel gitu.
Aku yo lali loh, ngandani siapin bak gitu ya. Ambil air botol ya, air botol 2. Air botol aja 2. Air botol 2. Kita langsung praktek nih jemaah. Ya. Langsung praktek. Ini praktek yang boleh, tapi kalau bab pernikahan langsung praktek bahaya. Oh langsung ya. Tapi nggak ono calon nih ya apa sih jemaah. Tolong nanti Mas Raga yang ini diedit ya. Ya. Sini. Sudah, Anda saja. Nah. Jadi mencuci tangan itu tinggal sebenarnya kalau ini ada keran ya. Tinggal tuangkan sedikit airnya. Sedikit aja. Setelah itu dicuci tangannya, punggung-punggungnya. Ya, di sela-sela begini. Ya. Hanya sampai mata tangan ya namanya ini ya. Sampai mata tangan. Di sela-sela. Kalau dirasa belum rata, boleh ambil lagi sedikit. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Tuh. Dianu lagi, dicuci lagi seperti ini. Dicuci lagi. Nah, itu namanya mencuci tangan. Apa namanya? Mencuci telapak tangan tadi. Jadi pelan-pelan aja. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Jadi kalau banyak-banyak boros. Makanya orang Indonesia tuh kalau wudhu itu biur. Ya. Nah nggak biur, nggak segur jari ini. Ya. Kalau nggak biur nggak seger jadi ini. Nah dikatakan di situ, kemudian disunahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudhu sambil menyela-nyela jari jemari. Nah tadi coba lihat gambar tadi. Sambil di sela-sela. Nah sela-sela begini. Sela-sela. Ya. Jadi diginikan. Kalau dirasa sudah cukup. Sudah merata semua. Maka itu sudah dikatakan sempurna. Tapi perlu ditanya. Ustadz, apakah mencuci tangan itu hukumnya rukun wudhu? Jawabannya bukan. Dia bukan rukun wudhu. Dia masuk ke dalam kategori sunnah wudhu. Berarti kalau nggak dilakukan wudhunya sah. Wudhunya tetap sah. Cuma kurang afdol. Kurang afdol aja. Dan sekali lagi. Kalau sengaja meninggalkan. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau lupa tidak melakukan. Ya. Tapi kalau lupa, maka tidak ada masalah. Tidak perlu diulang wudhunya. Cuma kalau sengaja meninggalkan itu yang repot. Karena para alim ulama itu mengatakan meninggalkan dengan sengaja itu khawatirnya kita akan meremehkan hal tersebut. Ya, kita akan meremehkan. Cuma kalau ditanya apakah itu rukun wudhu? Bukan. Bukan rukun wudhu. Itu adalah sunnah wudhu yang kalau kita tinggalkan itu tidak afdol. Makanya dalam kondisi normal kita disuruh untuk berwudhu seperti itu. Harus dengan membasuh tangan itu. Ya. Karena nanti ada kondisi-kondisi jenengan itu tidak perlu melakukan sunnah, cukup rukunnya saja. Sehingga wudhu itu menjadi sempurna. Tapi kalau dalam kondisi normal tidak ada hal-hal yang menghalangi kita untuk membasuh tangan, maka dalam hal ini tetap dianjurkan berwudu dengan sempurna. Mulai dari membaca bismillah, ya, kemudian menyela-nyela telapak tangan, diantara juga dengan jari-jari itu. Taib. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Berkumur. Nah ini dia. Berkumur. Atau yang biasa disebut dengan tamatmut. Ya, berkumur-kumur. Ingat namanya berkumur-kumur itu airnya ojo ditelan jemaah. Ndak kumur namanya itu. Umbi jemaah. Minum.
Ini kumur, dimasukin ke mulut, dikeluarkan lagi. Jadi bukan ditelan airnya, dikeluarkan. Terus gimana prakteknya? Oke, kita praktekkan sekarang. Jadi sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ya. Jadi sebenarnya caranya, biasanya berkumur itu dilanjutkan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ya, dilanjutkan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi diambil air agak sedikit banyak, kemudian dihirup setengah. Tak minum ya. Bentar. Ya, tolong. Jadi dihirup setengah, dimasukkan ke dalam hidung setengah. Jadi kalau kita contohkan, bismillah. Ini dikeluarkan. Ini dikeluarkan pakai tangan kiri. Masuk dengan tangan kanan, keluar dengan tangan kiri. Nah, begitu contohnya. Kalau dirasa masih belum cukup, ambil lagi sekali. Ya, boleh 3 kali. Sekali boleh, 3 kali afdol. Sekali lagi. 1 kali boleh, 3 kali afdol. Jadi kalau sekali dikatakan boleh, silakan. Tapi kalau melakukan sebanyak 3 kali itu afdol. Sampai ada yang bilang begini, 1 istri boleh, 3 istri afdol katanya. Bukan saya loh yang ngomong, orang di luar. Saya cuma menyampaikan di sini. Ya. Saya ulangi. Ambil, dimasukkan sedikit setengah ke mulut. Nah, seperti itu. Paham ya? Taib. Banyunya adem, Rek. Ya. Ya. Taib. Jadi berkumur-kumur yaitu memutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Jadi jangan ditelan tapi dikeluarkan. Jadi dimasukin setengah, hidungnya setengah. Nah, ketika menarik air ke dalam hidung itu disebut dengan istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Jadi ketika ditarik, jangan dah keluar. Harus dikeluarkan. Dan ingat, masuk tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya, masuk tangan kanan, keluar dengan tangan kiri. Dan para ulama mengatakan, kalau tidak dalam kondisi puasa, kita sangat dianjurkan menariknya sampai ke sini. Bahkan kalau bisa keluar lewat tenggorokan. Tapi kalau lagi puasa, cukup sampai di dalam daerah sini saja. Nanti bahaya, bisa masuk tenggorokan kan aji mumpung ditelan jadinya kan. Ya, dah boleh kalau itu. Akhirnya batal puasanya. Apalagi sengojo gitu kan ya. Ya. Lumayan gitu kan. Gak boleh. Ya itu tidak boleh kalau itu. Itu sengaja namanya. Kalau sengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan. Maka segala hal yang tidak sengaja itu tidak membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja buang angin itu batal kalau itu. Ya, batal kalau itu. Ya, itu beda hal. Taib. Halaman berikutnya, lihat halaman ke-6. Disunahkan untuk istinsyak dengan kuat, artinya menarik ke dalam dengan kuat, kecuali jika dia sedang berpuasa. Dikhawatirkan air akan masuk ke dalam perutnya, akhirnya membasahi kerongkongannya. Makanya Nabi mengatakan wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersemangatlah dalam melakukan istinsyak kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Maka ketika engkau sedang berpuasa, maka hendaklah kau tidak melakukan hal tersebut. Sekarang poin kelima, membasuh wajah.
Perhatikan wajah. Wajah itu ini wajah, Pak. Ini wajah. Bagaimana pada gambar tuh, ini wajah nih. Ini wajah. Jenggot ini masuk ke dalam kategori wajah. Bagi yang punya, bagi yang nggak punya ya udah. Nah, orang kadang itu suka berwudu sampai ke leher, maka ini nggak masuk kriteria. Karena ini bukan wajah. Jadi yang dibasuh cukup bagian sini saja. Bagian ini. Nah, gimana kalau dia punya jenggot? Ada 2 kriteria. Kalau jenggotnya tipis kayak saya ini tipis hitungannya, maka dia di sela-sela. Dia di sela-sela. Tapi kalau sudah jenggotnya tebel, kayak siapa jenggotnya tebel yang pernah jenengan lihat? Kayak Ustaz Safi gitu. Ustaz Safi gitu kan tebel gitu kan ya. Tebel. Maka dia cukup dibasuh di luarnya saja. Jadi kalau nanti basuh wajah itu jenengan cukup begini. Nah, tapi kalau tipis maka diginikan, ya boleh diginikan, senyamannya, ya boleh diginikan, bebas, ya ada yang begini biasanya, ya. Jadi senyamannya, ya jadi, tapi jangan sok imut gitu loh. Ya, jadi cukup di celah-celah gini. Nah, paham ya? Itu bagi yang punya. Nah kalau enggak punya jenggot tapi ya ngapain terus? Enggak punya jenggot kok. Mungkin mau menumbuhkan jenggot dari sini ke sini itu kan keren. Kayak Iyai. Ya, coba lihat jenggotnya Iyai itu. Sudah banyak putihnya. Wis tanda-tanda iki. Ya. Bentar lagi 50. Jadi membasuh wajah. Perhatikan di situ. Panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu. Ya. Di mana jenggot terurai. Ini wajah. Makanya di bawah sini itu tidak termasuk wajah. Jadi tidak perlu nanti. Saya pernah lihat. Ki mandi, Pak. Jadi cukup di sini aja. Tidak perlu sampai sini. Akhirnya kenapa banyak orang basah ininya? Basah ininya tuh. Karena dia basuh sampai sini. Tidak perlu. Cukup bagian sini saja. Ini wajah namanya. Kaitannya sama yang di bawah nanti bagian tubuh yang terkena air wudhu itu akan bercahaya di saat apakah mungkin maksudnya meluaskan air wudhu itu? Oh enggak. Bukan gitu konsepnya. Dengan meluaskan air wudhu akhirnya nanti leher-lehernya gitu kan. Enggak. Tetap yang dianu itu yang bagian ininya aja. Yang bercahayanya bagian muka. Ini tetap tidak masuk dalam kategori hadis. Ya, kalau gitu ya mandi sisan sekalian wis biar bercahaya semua aja, Pak. Iya toh? Mandi. Iya. Tiap hari mandi junub antum. Bercahaya wis lah. Oke. Berikutnya, rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh. Ini maksudnya. Nih yang jenggot bawah sini nih. Ya, kan ada jenggot yang di sini, ada yang di bawah sini. Ini wajib untuk dibasuh. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut itu saja. Jadi tidak perlu sampai sela-sela. Tapi kalau tipis kayak saya ini, itu harus ada terkena bagian kulitnya, makanya disuruh untuk menyela-nyela. Tapi kalau tebal kayak Ustaz Safi gitu kan tebal gitu ya. Ustaz Safi itu kan tebal, atau kayak imam Masjid Haram, Sesudes. Pernah lihat Sesudes itu kan? Jenggotnya kan tebal-tebal gitu. Nah, jadi cukup bagian luarnya saja, tidak perlu di sela-sela. Karena kalau di sela-sela tuh rodok sulit gitu loh. Maka cukup di bagian luarnya.
Ini berdasarkan perbuatan Nabi yang menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Tuh dilihat nomor 7, gambar nomor 7. Jadi di sela-sela di sini. Ya, di sela-sela. Nah, itu membasuh wajah. Nah, sekarang membasuh wajah itu hukumnya apa? Dia rukun wudu. Dia rukun. Maka jenengan tidak boleh tidak membasuh wajah karena dia masuk ke dalam kategori rukun wudu. Kalau namanya rukun itu, Pak, ditinggalkan maka dia menjadi tidak sah, batal. Makanya kalau jenengan tidak basuh muka, mungkin karena Ustadz aku tidak basuh muka, kenapa? Waduh, ini kalau kena air biasa jerawatan Ustadz. Ya udah wudu pakai air es kalian. Ya, maka tetap harus kena. Kalau tidak kena itu tidak sah wudunya. Karena membasuh wajah itu adalah rukun. Dan sekali lagi rukun itu Bapak Ibu, nek jenengan tinggalkan itu membuat dia batal. Tidak sah wudunya, harus diulang dari awal. Beda tadi, kalau jenengan tidak cuci tangan, tidak kumur-kumur, maka itu tidak ada masalah. Meskipun itu perkara yang sangat ditekankan. Tapi kalau tidak basuh wajah, wudunya harus diulang dari awal. Paham? Paham ibu-ibu? Insyaallah. Sentek iki waktu. Oh belum. Ngeri. Kita minum dulu jemaah. Rasanya air putih. Lanjut. Sekarang nomor 6. Perhatikan nomor 6. Membasuh kedua tangan sampai siku. Apa dia? Membasuh kedua tangan sampai. Nah, ini juga rukun. Ini juga rukun. Membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi yang tadi itu kan sudah kita basuh tangan, itu tetap masuk sampai siku, sampai sini. Tapi jangan pas sampai siku, khawatirnya itu dia kurang. Maka para ulama mengatakan lebihkanlah sampai di atasnya siku. Tapi gimana sebenarnya cara yang dianjurkan untuk membasuh tangan itu? Apakah dari siku sampai ujung tangan ataukah dari ujung sampai siku? Kalau kita melihat dari zahir ayat, bagaimana Allah mengatakan di situ wa aidiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai siku. Berarti yang dianjurkan kita cuci pertama itu bagian ujung tangan menjurus ke siku. Jadi kalau mau dicontohkan itu begini dia. Dipegang di sini ya, saya pakai tangan kiri aja ya. Nah, jadi dia gitu. Begini dia. Diputar dari atas sini sampai ke siku. Nah, itu yang benar. Ya. Itu yang disebutkan di dalam ayat. Sekarang pertanyaannya, Ustadz gimana kalau saya basuhnya dari siku ke tangan? Apakah boleh? Sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Cuma kalau kita melihat kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, yang dari ujung sampai siku, itu yang sangat ditekankan. Paham ya? Apakah perlu menyela-nyela? Tidak perlu. Karena jenengan sudah menyela-nyela di awal tadi. Tidak perlu kemudian menyela-nyela lagi. Cukup membasuh semua karena dia sudah di sela-sela di depan. Tapi kalau ingin menyela-nyelanya lagi sebagai wujud apa istilahnya kesempurnaan, tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah perlu menyela-nyela lagi, tidak perlu. Karena sudah di sela-sela di awal tadi ketika membasuh telapak tangan. Cuma yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, terkadang kita itu ya kalau berwudu ininya kena, ininya enggak. Ininya kena, ininya enggak. Apa hukumnya kalau ini tidak kena air wudu? Sah enggak wudunya? Tidak sah. Karena ada bagian yang tidak terkena. Makanya
Kalau jenengan berwudu, diputer tangannya. Diputar begitu. Biar semua bagian tangan ini terkena air. Paham? Jadi diputer dia. Kayak es puter gitu loh, Pak. Jadi diputar dari atas. Tidak perlu di sela-sela begini, tidak perlu. Tapi dari atas begini. Terus diputar. Kalau dirasa sudah cukup 1 kali, sudah. Tidak perlu 3 kali. Tapi kalau kepingin afdol, maka kaedahnya tadi sekali cukup, 3 kali lebih utama, lebih afdol. Ya. 4 kali berlebihan. Ya. Jadi 1 kali cukup, 3 kali itu lebih utama, lebih afdol. Makanya kalau dirasa basuhan pertama itu masih kurang, maka silakan lakukan yang kedua. Kalau dirasa yang kedua itu masih belum sempurna lagi, lakukan yang ketiga dan itu lebih afdol. Dan ingat, diputer, jangan sampai nggak kena ininya. Kalau ini nggak kena, ya dengan sholat nggak sah, nggak diterima sholatnya. Karena ada bagian dari anggota wudhu yang tidak terkena air. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Sungguh celaka ya mata-mata kaki yang tidak terkena air. Itu tandanya dia wudhunya tidak padahal cuma mata kaki doang. Seberapa sih mata kaki itu? Terus bagaimana kalau yang tidak kena air wudhu itu bagian bawah tangan sini? Kan lebih besar haluannya daripada mata kaki. Maka upayakan berwudhu dengan benar jemaah. Ya. Ini kalau ada keran ini tak suruh praktek satu-satu nih. Yang salah potong gaji. Ngeri gitu ya. Jadi gitu jemaah. Perhatikan ini karena dari sinilah mulai sholat itu akan benar. Nek wudunya nggak benar, gimana sholatnya mau benar? Kalau sholatnya wudunya nggak benar, sholatnya nggak diterima, bagaimana kemudian kita bisa dapatkan firman Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya nggak usah heran, Ustadz, aku punya teman Ustadz, kenapa? Rajin ke masjid, rajin sholat, tapi senengnya gibah wong Ustadz ngerasani orang. Bisa jadi sholatnya itu nggak kena. Mungkin dari wudhunya nggak benar, sehingga menjadikan sholatnya pun tidak bisa menjadikan dia tidak meninggalkan maksiat. Dia tetap bermaksiat. Nah, kepinginnya seperti itu jamaah. Jadi jenengan itu bukan hanya sekedar sholat, tapi benar-benar sholat itu menjadi satu spirit yang baik. Makanya kalau kepingin semangat bekerja, mulai dari kita memperhatikan ibadah sholat. Ya, perlu tuh. Ya, memperhatikan ibadah sholat. Dan itu diawali dari berwudu. Taib. Kemudian setelah tangan. Tak baterai. Setelah kita mencuci tangan, kita pindah ke poin berikutnya, mengusap kepala dan telinga. Perhatikan di sini, mengusap kepala dan telinga. Saya baca ya. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepalanya. Lalu kedua tangannya diusap hingga sampai ke bagian belakang kepalanya. Kemudian kembali lagi mengusap tangannya hingga bagian depan kepalanya. Nih, dicontohkan begini. Setelah tangan, maka kemudian kepala. Jadi kepala itu, perhatikan di sini, air itu tidak perlu diambil, cukup tangannya basah. Yang penting tangannya basah, bukan ada air di tangan. Ini yang keliru. Orang air ditaruh kepala begini, enggak. Cukup dibasahin tangannya. Lalu kemudian perhatikan posisi tangan dari sini. Jadi ininya dari sini. Set, sudah sampai ke belakang. Setelah dari belakang di depan lagi. Kembalikan depan. Setelah itu telunjuk masuk ke dalam telinga. Yang diputar ibu jari.
Selesai. Ustadz, gimana kalau saya wudhu begini, Ustadz? Jadi begini Bapak Ibu, saya ingin luruskan masalah itu. Disebutkan di dalam beberapa buku fikih madhab Syafi'i bahwasanya yang sangat ditekankan itu, jenengan itu berwudu mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya pada tiga helai saja, bukan, tapi mengusap seluruh kepala. Karena Imam Syafi'i sendiri dalam buku-buku beliau itu sangat menganjurkan untuk mengusap seluruh kepala. Taib. Mengusap seluruh kepala itu ada 3 model. Tadi model pertama. Model pertama tadi ya dari depan ke belakang, kemudian telinga. Model kedua dari belakang diputar ke depan, kemudian diputar telinga. Jadi tidak dari depan ke belakang ini, bukan, tapi hanya dari belakang ke depan saja. Berbeda dengan model pertama tadi, dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Telinga baru diputar. Kalau model kedua, kalau model kedua itu dari belakang ke depan, setelah itu diputar telinganya. Nah, sekarang model ketiga. Ini berlaku bagi wanita. Jadi ketika wanita wudhu di tempat umum, tidak ada tempat tertutup untuk membuka jilbab, tidak perlu dia membuka jilbabnya. Anggap ini dia pakai jilbab, maka cukup basuh tangan, maka diginikan di atas kepalanya. Paham? Cukup diginikan di atas kepalanya. Terus untuk telinganya ditaruh melalui bawah jilbab. Itu 3 model. Yang jelas nomor ketiga jenengan tidak usah pakai karena jenengan jangan dipakai. Ya. Boleh pakai itu kalau jenengan pakai sorban. Sorban kayak orang Saudi itu loh. Cuma kan kita bukan orang Arab, kita ini Arab maklum, ya. Arab peti genah gitu. Kita ini bukan mau Arab jemaah, jadi gak usah pakai kayak gitu. Ini ibu-ibu bisa di tempat apa namanya, di rest area misalkan ya, tempatnya terbuka, daripada buka jilbab kan kadang-kadang dibuka jilbabnya, tahu-tahu datang angin, shoot terbang tuh, daripada dibuka, nggak usah dibuka. Cuci tangan seperti biasa, cuci giliran kepala, tinggal ditaruh gini saja, selesai, sudah. Jadi tidak perlu membuka jilbabnya. Itu ada 3 model. Ya. Jadi saya ulangi lagi sekali. Ada 3 ya. Yang pertama, 1. Yang kedua. Dan yang ketiga. Dari bawah. Yang jelas nomor 3 itu jenengan gak usah pakai. Ya. Karena kalau jenengan pakai dipastikan jenengan solehah. Ya, jenengan solehah bukan soleh. Tapi jenengan solehah. Paham ini Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut. Nah, membasuh kepala tadi itu rukun wudu. Paham jemaah? Itu rukun wudu. Dan itu satu kesatuan loh ya, ndak boleh telinganya enggak. Jadi kepala dengan telinga itu sudah satu kesatuan, ndak boleh jenengan tidak basahi. Kalau jenengan basahi itu tidak basahi dia batal. Berikutnya membasuh kedua kaki. Nah ini membasuh kedua kaki itu sampai mata kaki, sampai mata kaki. Tidak perlu sampai betis. Ada orang itu cuci kakinya sampai lama-lama sampai paha nanti. Sampai betisnya dicuci. Tidak perlu. Cukup sampai di atas mata kakinya saja sedikit. Dan ingat ketika mencuci kaki, mohon maaf ya saya angkat kaki ya. Ketika mencuci kaki ini,
jangan lupa untuk di sela-sela bagian jari ini dengan kelingking. Kalau sunnahnya itu dengan kelingking. Jadi diginikan. Ini sunnahnya tangan kiri. Jangan tangan kanan, tangan kiri. Ya. Tangan kiri. Nah, dicuci sampai mata kaki sini. Jadi di sela-sela pakai kelingking tadi. Ya. Kadang-kadang ada yang cuci kaki itu ya. Ada yang gini. Antum mengukur sepatu dah. Gak kayak gitu jemaah. Salah, keliru itu. Ya, itu bahaya. Takutnya itu tidak terkena bagian kaki seluruhnya. Makanya itu Nabi bilang, hati-hati kaki yang tidak terkena air itu. Karena itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Makanya kalau bisa cuci kakinya yang benar gitu loh. Paham ya? Paham ibu-ibu? Nah, setelah mencuci kaki, pertanyaannya begini, Ustadz, kan biasanya kita dianjurkan untuk membasuh bagian kanan baru bagian kiri. Bagaimana kalau saya lupa, ternyata saya kiri dulu baru kanan, apakah wudhu saya tetap sah? Jawabannya mendahulukan kiri karena tidak sengaja, itu wudhunya tetap sah dan tidak membatalkan wudhu. Misalkan kayak jenengan tadi nggak sengaja ternyata cuci tangan dulu, tangan kiri dulu baru tangan kanan, maka tidak perlu diulang wudhunya karena itu tidak membatalkan wudhu. Nah, perhatikan di sini, sehingga dari dari kegiatan wudhu ini, yang rukun itu berapa sih Ustadz? Yang rukun itu ada 6. 1, niat. Itu rukun. Jenengan kalau tidak ada niat, batal wudhunya. Makanya dari awal niat jenengan wudhu itu untuk apa? Untuk sholat duhur. Ustadz, saya mau berwudhu niatnya untuk sholat asar. Pada hari ini sholat duhur. Maka wudhunya tidak sah. Karena sholat asar belum datang. Ya. Sementara waktu yang datang ini adalah sholat duhur. Ya. Sholat duhur. Yang kedua, rukun wudhu itu yaitu mencuci wajah. Itu yang kedua. Rukun wudhu mencuci wajah. Adapun berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, itu bukan bagian dari rukun. Itu apa tadi? Sunnah. Yang ketiga, mencuci tangan sampai siku, itu rukun wudhu. Mencuci tangan sampai siku itu rukun wudhu. Yang keempat, mencuci kepala, membasuh kepala dengan telinga, itu rukun wudhu. Yang kelima, mencuci kaki sampai mata kaki, itu rukun wudhu. Sedangkan yang keenam, tertib sesuai dengan urutan. Kalau jenengan dahulukan mencuci kaki baru kepala, wudhunya tidak sah, batal. Ya. Jenengan dahulukan mencuci tangan baru wajah, mencuci tangan sampai siku baru wajah, itu juga tidak sah. Karena wajah dulu baru tangan, harus tertib. Jadi ada berapa rukun wudhu tadi jemaah? 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, muka. Yang ketiga, tangan sampai siku. Yang keempat, kepala dengan. Yang kelima, kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Itu rukun wudhu. Selebihnya itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu sunnah. Ya. Sehingga kalau kita ternyata tidak sengaja mendahulukan yang kiri, itu tidak membatalkan wudhu. Dan wudhu tidak harus menghadap kiblat, boleh membelakangi kiblat, boleh menghadap utara, boleh menghadap selatan, boleh. Tidak harus menghadap kiblat. Karena itu bukan termasuk baik syarat sah wudhu ataupun rukun-rukun wudhu. Sekarang setelah berwudhu, kita dianjurkan berdoa. Ini doanya. Berdoa.
Apa doanya? Nabi bersabda di situ, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni, hanya sampai situ. Adapun tambahan waj'alni min ibadika sholihin, ternyata secara riwayat hadisnya dhaif. Jadi cukup jenengan itu mengucapkannya sampai waj'alni minal mutatahhirin. Ustaz, apakah perlu membaca doa ini sambil mengangkat tangan? Jawabannya mboten, Pak. Tidak perlu sambil mengangkat tangan. Jadi nggak perlu kemudian jenengan asyhadu alla ilaha, nggak perlu. Tapi selesai berwudu, mungkin jenengan sambil mengelap dengan apa? Lap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat, boleh seperti itu. Tidak harus mengangkat tangan. Paham? Tidak harus mengangkat tangan. Karena ini bukan masuk dalam kategori doa meminta. Ingat, doa itu ada dua. Jangan ingat ini. Jangan ingat. Saya ulangi. Doa itu ada berapa? Dua jenis. Yang pertama doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Yaitu doa yang jenengan baca karena terikat dengan ibadah tertentu. Seperti doa wudu. Karena kan sebelumnya wudu, maka dianjurkan baca doa. Mana lagi? Doa ibadah seperti jenengan ya habis membeli barang atau habis turun hujan, maka di situ ada doanya. Paham jemaah? Yang kedua ada namanya doa permohonan. Itulah yang jenengan ngangkat tangan, minta, ya Allah, aku kepingin gitu kan, ya istriku hamil setiap tahun gitu kan. Gak ikut-ikut aku. Gitu, pingin begitu. Ya Allah, semoga ya aku bekerja ini sampai aku pensiun gitu. Itu namanya doa permohonan namanya. Minta apapun boleh. Sim penting tidak ada yang aneh-aneh. Ya Allah, ketemu sama Dajjal ya Allah. Ngapain Dajjal? Wah, aneh jadi. Terus ya Allah, aku penasaran Dajjal itu seperti opo. Ya Allah, ngapain berdoa seperti itu? Gak perlu. Doa tuh sing hapi-hapi jamaah minta. Ya, jadi kan insya Allah paham yang bagus-bagus kan ya. Saya tidak perlu sebutkan yang bagus-bagus kan. Versi-versi sendiri lah ya. Ono sing belum nikah. Mana yang belum nikah tuh? Satu. Mana? Berapa yang belum nikah? Iki, belum nikah nih? Belum. Usianya berapa, Mas? Hah? 16. Kapan mau menikah? Oh, iki, Mas Eko belum menikah? Saya ndak ikut-ikut tuh ya. Mari ini tak tutup lo kajian iki jemaah. Mulai berani. Iki mami ya, don't live nih. Isok libur bahasa Arab ya. Ya. Doa itu namanya doa permohonan. Jadi ada dua jenis doa. Nah, kalau doa wudu itu bukan doa permohonan, tapi doa ibadah. Itu doa ibadah. Jadi jenengan membacanya karena itu adalah suatu anjuran yang datang dari Nabi SAW. Pertanyaannya, apa manfaat kita membaca doa setelah wudu? Ini adalah salah satu ajaran dari Kanjeng Nabi. Ya. Terus yang kedua, apa manfaatnya? Ben dapat pahala. Karena dengan membaca doa setelah wudu kita dapat pahala. Gitu loh jemaah. Paham ya? Berikutnya, nomor 10 sudah tadi tertib ya. Nomor 11, mengeringkan dengan handuk. Boleh nggak sih wudu itu dikeringkan dengan handuk? Jawabannya boleh. Pakai handuk kah? Pakai tisu kah? Pakai kenibu kah? Pakai apa lagi? Hair dryer kah?
Bebas. Yang jelas mengeringkan wudhu itu bukan perkara yang terlarang. Dia diperbolehkan. Karena ada sebagian masyarakat itu menganggap, oh nggak boleh Ustadz mengeringkan wudhu dengan handuk. Jawabannya boleh. Karena itu tidak mempengaruhi pahala wudhu, tidak. Itu hanya sebatas pada kalau tangan masih basah kemudian jenengan pakai baju panjang dibuka kan itu basah ya toh, maka boleh dikeringkan pakai tisu, pakai handuk, itu diperbolehkan. Ya selama benda tersebut suci dan tidak terkena najis. Paham? Nah, itu terkait masalah wudu, tata cara wudu. Sekarang kita mulai dari awal ya, sebelum kita baca yang lain. Yang pertama, sebelum berwudu jenengan ngapain Bapak Ibu-ibu? Berniat. Jangan lupa airnya harus ada, nggak boleh nggak ada air. Gimana jenengan mau berwudu nggak ada air? Periksa kerannya dulu. Oh, keluar. Berarti diputar kerannya nggak ada, gimana jenengan mau berwudu? Ya, ada airnya. Pertama kita niat. Yang kedua membaca bismillah. Setelah itu mencuci tangan di sela-sela. Ya, dicuci tangan di sela-sela. Setelah itu kumur-kumur, memasukkan air ke mulut setengah, setelah itu dimasukkan ke dalam hidung dan dikeluarkan pakai tangan kiri. Itu dilakukan boleh sekali, boleh 3. Nah, di sini saya lupa menjelaskan, tidak perlu jenengan kemudian sambil menggosok-gosok giginya. Tidak perlu. Karena ada yang seperti itu, ketika masuk nggak perlu. Ya, cukup dikumur-kumur saja. Terus ada yang kumur-kumurnya berlebihan gini. Wah, pakai gaya coba. Oh, ada kayak gitu. Bahkan area-area Cili ku ya, kumur-kumur. Dia sembur. Nah, area Cili nggak apa-apa nih, bapak kayak gitu wah. Bahaya. Setelah itu basuh wajah. Ingat, kalau jenggotnya tipis di sela-sela, tapi kalau jenggotnya tebal cukup secara langsung saja, tidak perlu di sela-sela. Nah, setelah kita membasuh wajah, membasuh tangan sampai, ingat dari ujung diputer, jangan lupa diputer supaya wudunya merata. Kalau dirasa kanan sudah selesai baru pindah ke kiri. Ya, diputer. Jadi boleh dari sini ke sini diputar lagi terus kembali ke ujung jari, tidak ada masalah. Setelah itu kepala. Ya, kepala dengan telinga. Jadi model pertama, model kedua, dan model ketiga ibu-ibu. Kemudian masukkan di bawah jilbabnya. Ya. Paham? Setelah itu mencuci kaki di sela-sela pakai ya kelingking. Nah, setelah selesai dilakukan secara tertib, maka jenengan berdoa. Coba kita sama-sama berdoa. Insyaallah jenengan hafal. Ditutup bukunya. Ayo, 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan duhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabini wa ja'alni minal mutatahhirin. Hanya sampai di situ saja. Tidak perlu menambah dengan wa ja'alni min ibadikas, karena sekali lagi itu secara riwayat ternyata dhaif. Baik, sekarang kita pindah ke halaman 19. Halaman 19, hal yang membatalkan wudu. Tuh. Hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? 1. Ada yang keluar dari 2 jalan, depan ataupun belakang. Baik itu berupa BAB atau BAK.
Ya, BAB atau BAK. Buang air besar, buang air kecil itu membatalkan wudhu. Yang kedua, buang angin alias kentut. Ya. Kentut. Ustadz, tapi kok samar-samar kentutnya Ustadz? Antara iya atau tidak? Gak yakin. Kalau gak yakin gak usah dibatalkan. Kalau kentut-kentut yang halus gitu, tidak ada suara yang seperti bom Hiroshima dan Nagasaki itu, maka itu cara mengeceknya apakah dia ada bau atau enggak. Kalau tidak ada bau, maka dia tidak dihitung kentut. Kalau dia ragu ya. Tapi kalau dia memang yakin dirinya keluar angin, meskipun tidak ada bau, maka itu membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang kesadaran. Baik disebabkan karena gila, pingsan, mabok, atau tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak ini gini caranya jemaah. Kalau pas lagi Jumatan dia terus komat, Allahu Akbar, dia tidak bangun. Dia bangun, baru dia bangun, itu batal. Tapi kalau tidurnya Allahu Akbar, bangun, berarti dia belum batal. Tapi kalau sudah mimpi, ya, mimpi sah gitu kan, dalam mimpi dia tiba-tiba bangun sampai mimpi, itu membatalkan wudhu. Apalagi mohon maaf sampai keluar, itu membatalkan wudhu. Jadi kalau tidurnya nyenyak itu membatalkan wudhu. Baik kalau hari Jumat itu kan ya, kadang-kadang banyak yang suka cari tembok tuh sampai ngedang. Ini repot ini. Kalau didekatkan ke tangan, ke mulutnya itu tidak ada bau, misalkan dia itu tidak mencium bau apa-apa, padahal kita sudah taruh dekatnya itu bau yang tidak enak, berarti dia sudah tidurnya ngorok, maka ini membatalkan wudhu. Paham ya? Jadi tidur yang nyenyak, yang sampai bermimpi itu membatalkan wudhu. Yang keempat, nah perhatikan yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Jadi kalau ada syahwatnya batal, tapi kalau nggak ada syahwatnya mungkin, mohon maaf, gara-gara gatal mungkin, ya maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dipegangnya dengan syahwat, sebaiknya Anda segera pulang ke rumah. Tunaikan di rumah. Makanya para istri, kalau suami tiba-tiba bergegas pulang ke rumah, sandal sudah tidak beraturan, itu tandanya harus persiapan. Ini yang durung-durung rabi nih, paham gak nih? Kadang-kadang istri tuh, mas aku lu capek mas. Oh gak ada capek-capek. Iya. Iki surgamu teko iki. Iya. Ada yang bilang sama saya begini, Ustadz, saya cerita nih, Ustadz, anak punya istri, dia capek Ustadz, tapi kalau pas waktu anak datangi, tiba-tiba mari, itu seger dia. Oh berarti memang cara membuat wanita ataupun istri seger itu dengan, ya begitu. Sepakat ibu-ibu? Enggak. Pindah. Jadi kalau menyentuh kemaluan, tapi dengan syahwat itu membatalkan. Tapi kalau nggak sengaja menyentuhnya mungkin karena ada yang keselip gitu kan, nah, itu enggak apa-apa. Loh keselip maksudnya celana dalamnya keselip gitu loh maksudnya. Tenang, ini fikih, wajar. Yang kelima, memakan daging onta. Adapun selain daging onta tidak batal. Selain daging onta tidak batal. Baik daging itu digoreng ataupun dibakar.
Tapi kalau daging onta itu yang membatalkan wudhu. Gak tahu Nabi SAW menyebutkan. Pokoknya kalau pakan daging onta itu itu membatalkan wudhu. Selain itu tidak membatalkan. Mau makan daging sapi kah, mau makan daging kambing kah, daging ayam, mau makan sate, bebas, tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Cuma dikatakan di sini, makan babat, makan hati, lemak, ginjal atau perut besarnya juga membatalkan wudhu karena serupa dengan makan dagingnya. Maksudnya kita makan babat unta. Adapun selain unta maka tidak membatalkan wudhu. Jadi cukup dengan kumur-kumur. Kalau makan bawang, usahakan bawangnya itu jangan sampai keluar aromanya. Nanti pas sholat maghrib atau isya, amin, keluar bau bawang, shoot gitu kan. Jangan. Maka upayakan dibersihkan giginya. Adapun meminum susu unta tidak membatalkan wudhu. Karena Rasul pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta sedekah. Dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu hanya daging tapi susunya enggak. Nah, apalagi susu kambing, susu sapi, ya, susu apa lagi? Ya itulah pokoknya. Susu kuda liar. Ya, itu pokoknya itu tidak membatalkan. Jadi jenengan nih misalkan makan sate gitu kan, habis maghrib lapar, ternyata ada tukang sate lewat, satenya tokonya isya gitu toh. Ya wis lah, makan dulu. Ternyata wudhunya belum batal. Ya udah kumur-kumur berangkat ke masjid untuk sholat, tidak membatalkan wudhu. Atau pas lagi di masjid ingin mulai, ternyata ada tukang sate lewat, diberhentikan, ternyata makan sate di masjid, nggak jadi pulang, belum batal wudhunya, maka tinggal kumur-kumur, setelah itu langsung sholat. Itu tidak ada masalah dan itu tidak membatalkan wudhu. Berikutnya, hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Satu, maksudnya berhadas di sini sedang terkena najis. Satu, memegang mushaf. Jadi tatkala kita memegang mushaf itu upayakan dalam kondisi suci. Makanya wanita yang haid sangat dianjurkan tidak memegang mushaf. Yang kedua, sholat. Orang yang sedang bernajis atau berhadas dia tidak boleh sholat. Makanya harus wudhu dulu. Wudhu itu hanya menghilangkan hadas kecil. Adapun hadas besar dihilangkan dengan mandi junub. Nah perhatikan jemaah, mandi junub itu rukunnya cuma dua. Satu niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air. Makanya jenengan kalau junub tinggal niat, ketemu kolam, nyebur, keluar dari kolam itu sudah suci. Tidak perlu pakai wudhu, bisa langsung dipakai sholat. Atau ketika jenengan pas waktu, mohon maaf, mendatangi istri siang-siang, tahu-taunya hujan. Daripada mandi di kamar mandi, lihat hujan, jenengan niat untuk mandi junub, keluar hujan-hujanan. Itu sudah cukup menjadikan kita mandi junub. Jadi tidak perlu pakai wudhu, cuci kemaluan, tidak. Jadi mencuci kemaluan, mencuci tangan itu afdolnya. Tapi kalau ditanya rukunnya cuma dua. Niat dan membasuh seluruh tubuh dengan air. Makanya kalau ketemu air terjun, air kolam, tinggal nyebur aja. Keluar-keluar sudah suci. Pertanyaannya apakah setelah itu perlu wudhu? Jawabannya tidak perlu, langsung bisa dipakai sholat. Tidak perlu wudhu lagi. Karena wudhu menghilangkan hadas kecil. Sementara mandi menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar hilang, hadas kecil hilang nggak? Hilang, gitu konsepnya. Makanya jangan kalau saya mandi junub tidak perlu wudhu lagi. Ya, kalau pingin mengulangi lagi sama istri boleh. Mandi junub lagi. Ulang lagi, mandi junub lagi. Enggak mari-mari. 3. Tawaf. Tawaf itu sangat dianjurkan dalam kondisi suci. Berwudu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau jenengan dalam posisi tawaf, ternyata jenengan itu sulit berwudu dengan sempurna, sulit untuk kumur-kumur, maka cukup melakukan yang menjadi rukunnya saja. Jadi nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu masukkan air ke hidung. Jadi wudunya cukup 1 wajah, yang kedua kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki.
nggak perlu yang lainnya. Itu kalau jenengan posisinya sangat sulit berwudu sempurna. Cukup rukunnya saja, selesai. Dan itu boleh dipakai untuk sholat ataupun tawaf. Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Bagaimana kalau ternyata kita tidak boleh terkena air? Maka kita disyariatkan untuk tayamum itu pengganti wudu. Jadi seorang kalau sudah bertayamum, dia itu sudah bisa melakukan ibadah sholat selayaknya dia berwudu. Nah, di sini dia maksud saya itu kesalahan orang bertayamum. Banyak orang tayamum itu keliru. Padahal tayamum itu sederhana. Perhatikan tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu sederhana sekali. Pertama, yang dibasuh atau yang diusap itu cuma dua. Tangan sampai mata tangan sama wajah. Tangan sampai mata tangan sama wajah. Itu toh. Nggak perlu kepala, nggak perlu telinga, nggak perlu kaki, nggak perlu. Terus gimana caranya Ustaz? Perhatikan caranya ini. Yang pertama, apa namanya? Niat untuk bertayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan di situ, menepuk tangan. Tepuk tangan di tempat yang ada wudu. Ini semua tempat ini ada wudunya. Ya, cari debu. Bukan pasir ya, tapi debu. Ini ada debunya ini. Jadi tidak perlu kemudian ambil pasir biar ada debunya, nggak perlu. Pegang tembok boleh, keramik boleh, ini semua ada debunya. Sofa ini ada debunya. Jadi semua tempat di situ ada debunya. Jadi caranya yang pertama niat, yang kedua tepuk. Sudah? Kalau dirasa ternyata debunya tebal, ada dua model. Bisa ditiup, bisa diginikan. Sudah? Setelah itu jenengan basuh, usap wajah terlebih dahulu. Nah, di dalam bertayamum tidak perlu menyela-nyela, cukup wajah saja. Berbeda dengan wudu tadi, harus disela-sela. Kalau tayamum cukup begini. Setelah itu tidak perlu menepuk lagi. Karena kesalahannya tuh sudah wajah tepuk lagi, baru tangan, tepuk lagi tangan berikutnya. Keliru. Jadi cukup sekali tepuknya. Niat, bismillah, atau wajah, tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Gitu tata cara tayamum. Kalau yang kebanyakan yang kita lihat di tengah masyarakat, ini kurang tepat. Karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Jadi Nabi itu pertama bismillah. Selesai. Dan dia boleh dipakai untuk sholat. Sekarang pertanyaannya begini. Ustadz, setelah tayamum ternyata turun air hujan. Apakah saya harus berwudu atau tetap tayamum? Jawabannya wudu pakai air hujan. Tayamumnya jadi batal. Karena sudah ketemu. Tapi kalau ternyata yang menyebabkan dia tayamum itu tadi karena sakit, ada bagian dari anggota tubuh di bagian wudu itu yang tidak bisa kena air, maka dia tidak perlu berwudu, cukup dengan tayamum. Taib. Sampai di sini. Ini tata cara tayamum ya. Ini banyak disebutkan di situ dalil tentang tayamum. Apabila engkau sakit dalam safar lalu nggak bisa kemudian untuk berwudu, maka boleh untuk bertayamum. Ya. Adapun mandi junub, insya Allah semua sudah pernah mandi junub, sudah pengalaman ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini Pak. Oh enggak, tidak membatalkan. Karena banyak yang menyebutkan itu membatalkan, kecuali kalau memegangnya pakai syahwat. Nek mboten sengaja enggak apa-apa, Pak. Iya. Pokoknya jadi tunggul lah ya. Iya. Yang penting jangan
gayung masuk sumur. Nah, iku bedo, Pak. Nggih. Gimana? Oh, mandi wudhu ngrasani wong. Ono itu, Pak. Ternyata, Pak, betul enggak ada. Enggak perlu. Itu hal-hal semacam itu tuh cuma khurafat yang berkembang di tengah masyarakat, itu enggak perlu, ya. Coba bertobat sama Allah Taala, maka jangan ngerasani orang gitu loh. Ya ngapain ngerasani orang? Ya. Paham ya? Jangan ngerasani orang, itu aja intinya para jamaah. Ya. Ibu-ibu, jadi tidak ada kemudian habis gibah orang pergi wudhu gitu kan? Ya sudah, gibah orang bertobat sama Allah Taala. Nanti ketika pas sholat dia berwudhu, dosanya akan mengalir dengan sendirinya. Jadi kalaupun bersentuh dengan perempuan tadi tidak membatalkan, apalagi istri sendiri mau berangkat sholat dipeluk dulu, dicium dulu, boleh. Yang penting jangan masuk sumur. Nah, kalau kita sedang safar Ustaz, terus kebetulan misalnya atau misalnya teman-teman yang lagi naik gunung atau lagi bekerja, kebetulan bajunya yang dipakai cuma satu itu aja yang dibawa Ustaz. Kemudian sudah terkena pipis, kena cipratan pipis. Sudah untuk ngebersihinnya sholatnya gimana? jadi dicuci bagian yang terkena najis saja. Dicuci bagian terkena najis, tidak perlu dicuci semua. Jadi bagian terkena najis itu dicuci, dicipratkan air, sudah selesai, boleh dipakai untuk sholat. Kalau misalnya kotorannya melekat, kayak misalnya kena kotoran hewan gitu yang Dihilangkan. Setelah itu dihilangkan, dibersihkan sesuai dengan kemampuan. Kalau sekiranya nanti memang masih ada bekasnya, sudah. Ya, yang penting sudah diupayakan untuk dibersihkan. Ini kalau kondisinya darurat, maksudnya kan tidak ada ganti. Kita nggak bawa ganti. Tapi kalau ada bawa ganti, bawa sarung, maka harus tetap diganti, itu lebih utama. G. Kalau misalnya kita sedang berada di rest area atau tempat wudhu, lalu udah masuk waktu sholat, sedangkan tempat wudhu itu antri dan bercampur dengan laki-laki, apakah boleh kita berwudhu di toilet? Boleh, tapi mengucapkan bismillahnya di luar atau di dalam hati, pilih salah satu. Jadi sebelum masuk toilet bismillah dulu, baru di dalam toilet kita berwudu, boleh. Paham? Dan upayakan jangan sampai pakaian terkena tempat najisnya, gitu ya. Karena itu nanti bisa mempengaruhi sholatnya. Paham Ibu ya? Mulai seperti itu. Tidak ada masalah. Berarti kalau kamar mandi yang terpisah itu boleh baca bismillah? Boleh baca bismillah yang penting tuh di situ tuh, misalkan ini satu toilet ya, terpisah, toiletnya di tempat buang airnya di sini tempat keran. Di sini nggak apa-apa baca bismillah, karena nggak boleh tuh di tempat ada toiletnya itu nggak boleh. Ya, paham ya maksud saya ya? Kan ada kamar mandi kan dipisah tempat mandi sama buang air besar kan, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi tetap lebih utama itu jangan dilafadzkan secara keras, itu aja. Silakan Bu, ada lagi Bapak-bapak? Oh iya. Di luar konteks. Monggo. Sing nulung iku dihujat niku tes pundi Ustaz. Duh, dihujat kenapa? Masang pun dilolok nama. Nulung dibentung. Masang pun nulung mentung. Ya, si tolong malah mentung itu berarti. Panggil lagi. Ini tadi sing mentung apa sih? Masang pun mantun ditolong niku kados napa salah
Ya cuma kan yang pakaian kapak yang misalnya macam apa ya angin macam nanti kau pulau Ustaz nih Pak. Wis antum ya. Enggak. Tapi Ya. orangnya dikeluarkan dari pabrik, tapi malah orangnya jelek-jelekan. Ya memang tidak bisa gini loh Bapak Ibu ya. Namanya kita nolong orang itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Tapi perlu dipahami bahwasanya kalaupun kita sudah ngerti orangnya seperti itu sebagai pelajaran. Tapi tenang, jenengan itu kalaupun berbuat kebaikan tidak ada ruginya gitu loh. Paham ya? Karena nggak ada ceritanya orang berbuat kebaikan itu rugi, Pak. Nggak perlu dipikirkan seperti itu. Atau orang yang kita baiki atau orang yang kita tolong kemudian dia yang menjahati kita, itu sebenarnya dialah orang yang buruk dan kita tidak akan mendapatkan keburukan sama sekali. Jadi sudah jangan risau. Ya, yang penting jenengan wis ngerti wonge kayak gini gitu loh. Nggak perlu lagi. Ya, paham ya? Ya, itu aja. Ada di sini Pak orangnya. Korbannya sih. Jadi tidak ada ceritanya orang berbuat jahat, orang berbuat baik itu tuh dia akan rugi. Tidak ada, tidak ada. Paham ya? Tidak akan rugi. Ya, berbuat baiklah, berbuat baik gitu loh. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Mungkin kalau dari orang itu tidak membalas, maka akan datang balasan dari orang yang lainnya gitu. Tapi saya rasa cukup nggak ya? Ya insyaallah wis luwe kabeh gitu ya. Jangan luwe cuma. Kok sudah ada bau-baunya? Kalau sudah ada baunya wis wayahe ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.